Ya, sangat penting. Jadi Oke. sebuah negara atau daerah itu faktor keamanan itu merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka bisa melaksanakan pembangunan dengan baik. Oke. Oleh karena itu ya harus kita jaga bersama antara pemerintah, masyarakat itu harus bahu membahu Betul. untuk bisa menjaga keamanan khususnya di Jawa Tengah agar apa yang menjadi tujuan daripada pembangunan di Jawa Tengah ini bisa tercapai dengan baik. Oke, Saya kira siap. itu Mbak Adi. Oke, baik. Dan Andin mau sapa dulu yang baru ikut bergabung kita hari ini, ada Pak Imam Teguh Purnomo SEAKT. Selamat pagi Pak Imam. Ya, selamat pagi, Mbak Andin. Mbak Andin. Belum kenalan ya Pak? Belum. Baru Oke, datang. oke, siap. Gimana kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Semangat, sehat selalu. Oke, iya Pak. Tadi saya tanya sama Pak TG janjian nih sama Pak Sunarno ijo-ijo. Nah saya mau tanya Pak Imam. Pak Imam juga janjian pakai baju ijo-ijo hari ini. Enggak. Kebetulan, ya. Kebetulan saya udah bajunya udah mulai menipis. Oh gitu ya. Ini berarti Komisi A ini memang sehati ya. Jadi Iya. dia tahu aja hari ini pakai baju hijau. Oke, baik. Sebelum Pak Imam saya ke Pak TG dulu ya Bapak ya. Iya. Bapak mungkin bisa menambahkan tadi terkait dengan melihat fenomena ya yang terjadi terkait dengan Kamtimas khususnya di dapilnya jenengan Pak. Gimana Pak? Silakan Bapak. Kalau di saya kebetulan dapilnya sini saya. Oh gitu. Oke. Magelang, Kota Magelang dan Boyolali. Ya alhamdulillah kalau di Boyolali, Magelang, Kota Magelang ini rasanya kondusif sekali. Oke. Ya memang di luar dapil khususnya yang tadi disebut itu ada Kendal, ada Semarang, Kota Semarang, ada Blora, itu memang ada letupan-letupan kecil. Nah kita juga perlu waspada walaupun memang sekarang ini di Boyolali dan Magelang, Kota Magelang cukup kondusif, tapi usaha-usaha preventif tetap harus dilakukan agar memang situasi yang kondusif ini tetap terjaga. Oke. Karena memang benih-benih atau letupan gangguan keamanan ketertiban itu sekarang itu relatif mudah dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi ini memang banyak orang gampang tersulut lah dengan berita-berita yang hoax itu. Nah itu memang tantangan kita sendiri. Jadi perkembangan teknologi itu memang bisa berdampak sangat positif dalam hal pemberdayaan maupun dalam hal pendidikan, dalam hal bisnis. Tetapi juga memang ada saja yang kemudian berbelok arah menjadikan pintu-pintu masuk dari gangguan ketertiban dan keamanan begitu. Iya, betul. Benar. Bapak mungkin bisa melihat ya fenomena sekarang ini terkait dengan kasus tawuran gitu ataupun begal itu kan pasti anak-anak di bawah umur gitu ya. Nah, gimana nih Bapak memandang itu? Apakah pendidikan harus benar-benar concern banget ya terkait dengan hal itu begitu Pak? Silakan Bapak. Ya, gini. Jadi memang kurangnya pendidikan yang dimulai dari keluarga itu salah satu yang menjadi masalah. Jadi memang pendidikan di keluarga itu terutama sekarang kan gini ya, orang tua terhadap anak itu kan daya kontrolnya sangat lemah. Pulang ketemunya juga sangat lemah. Oleh karena itu harus dimulai memang bagaimana kita mengkondisikan, membuat situasi yang kondusif, membangun rumah tangga, suami, istri, anak itu memang terkondisi dengan baik. Nah yang kedua kemudian di level yang lebih luas ke masyarakat, nah dan seterusnya ke masalah-masalah, ke hal-hal yang sifatnya itu kelompok-kelompok di sekolah ya. Sekolah itu memang sekarang itu pendidikan budi pekerti itu memang kurang ya, kurang. Nah saya termasuk yang sepakat kalau sekolah ini diajarkan lagi tentang P4 ya, P4. Dari semenjak mereka TK, SD, SMP itu memang
harus diajarkan masalah yang berkaitan dengan pendidikan P4 itu. Jadi memang di keluarga dijaga, di masyarakat dijaga, di sekolah juga dijaga. Kalau enggak begitu, perhatian keluarga kurang, lengah, itu pintu masuk. Terus kemudian di masyarakat ya, saya kira apa ya, tepos liro, gotong royong, saling sapa, ke apa namanya itu, hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan itu juga perlu dilestarikan, dilestarikan. Nah, sehingga nanti potensi untuk apa itu terjadinya kenakalan-kenakalan yang anak-anak tawuran itu bisa diminimalisasi. Oke, gitu. siap. Baik, Bapak. Oke, saya ke Pak Imam nih terkait dengan Kamtibnas. Mungkin Pak Imam bisa menambahkan ya Pak, karena memang keamanan dan keterlibatan masyarakat semakin kesini tuh banyak banget. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan ada begal, tawuran, dan ternyata juga pada nekat ya Pak ya, sampai bisa mengambil nyawa begitu ya. Kalau menurut Pak Imam sendiri seperti apa Pak? Iya, gini, kalau saya melihat itu, kalau di Dapil SAR efektif lebih aman sih ya. Karena nyun sewu kan saya di Purworejo, Wonosobo, Temanggung. Nah, kebetulan kalau di sana karena masih apa, kotanya itu bisa dikatakan kayak Purworejo itu kota pensiunan gitu. Slow living gitu ya Pak ya di sana ya Pak. Jadi cenderung aman. Mereka masih dapat mengendalikan anak-anaknya lah. Masih nyaman gitu kan di sana. Dan memang kalau yang karena di Purworejo itu kan kalau ke Jogja deket ya, jadi masa anak-anaknya banyak kuliah malah ke Jogja kan gitu. Nah, sehingga kalau di tempat saya itu karena kotanya juga nggak begitu gede, sehingga keamanannya masih bisa terkendali untuk anak-anak mudanya. Nah, cuma yang menjadikan kewaspadaan kita itu sebenarnya sekarang ini gini Mbak, keributan yang menjadi keprihatinan itu sebenarnya malah miras. Nah, kan gitu. Di Purworejo itu sebenarnya udah ada perda miras. Dan di sana perdanya tuh 0% loh, nggak boleh. Tapi tetap aja masih ada tempat-tempat terselubung yang menjual miras kan gitu. Nah, kalau kalian melihat di kota besar seperti di misalkan Semarang dan mungkin di mana Solo, yang itu miras di sana kan bisa dibeli dimanapun. Betul. Nah, nggak seperti di tempat kami di Purworejo itu masih dodolan miras ki umpet-umpetan. Di kota-kota besar kan itulah cenderung kalau adanya keonaran seperti Nyon Sewu, terjadinya kemarin di Semarang itu karena ternyata mereka sebelum melakukan sesuatu keonaran itu pada miras ya Pak. Miras dulu. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya masing-masing daerah tentunya harus kalau bisa nyontoh Purworejo lah. Boleh. Purworejo dengan miras 0% itu. Karena dulu saya ikut terlibat bikin perda miras itu karena saya masih jadi anggota DPR di Kabupaten Purworejo, sehingga bagaimana di Jawa Tengah ini untuk peredaran miras ini harus segera dikendalikan. Lah mungkin harus dijualnya ya, kalau ini tujuannya untuk wisata ya dijualnya di hotel-hotel yang memang berbintang gitu lah. Jadi yang beli itu memang benar-benar karangan orang yang membutuhkan, bukan untuk mabuk-mabukan ya. Tapi mungkin karena membutuhkan untuk kalau di luar itu kan hawanya dingin, mereka terus harus memakai seperti itu. Nah, kalau di kita hawanya panas, minum seperti itu terus jadi mabuk, awalnya jadi panas. Jadi opo wae wani kan seperti itu. Betul. Iya. Ya. Jadi
kadang pemicunya itu seperti itu, karena anak-anak muda ini kan kadang kalau sudah terdampak miras ini kadang terus suka ada orang melihat sedikit aja gitu, jadi ngajak berantem lah, ngajak ini dan lain sebagainya. Yang paling bahaya kalau sudah sampai nyun sewu, dia berani sampai ada pembegalan kan gitu kan. Karena mungkin nyun sewu dari kalangan anak yang pas-pasan, uang habis udah buat beli miras, masih ada, wah tanggung nih, kurang nih, mungkin kan gitu. Nah, sehingga ada orang lewat, wis dibegal we, jaluk handphone ya, katakan misalkan seperti itu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Dan dengan adanya anak-anak sekarang kadang suka membuat geng motor gitu ya. Nah, kadang perkumpulan anak-anak muda ini juga geng-geng motor gitu. Sebenarnya mereka hanya mencari mencari wah gitu kan. Begitu mencari wah, ada yang mengajakin untuk membuat owner, ya dia akan mencari owner. Baik. Kalau saya melihatnya permasalahannya kalau untuk yang khusus anak-anak muda seperti itu. Lebih ke miras ya Bapak ya? Lebih ke miras. Nah, ini bagaimana supaya, kalau saya ya, karena masing-masing daerah punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Karena kita kalau di provinsi kayaknya masih belum ada ya Pak ya, perda miras kita ya. Belum ya? Belum ada nih. Oke, baik. Saya ke Pak Sunarno nih Pak. Ya. Kalau tadi Pak Imam mengatakan bahwa faktor ya terjadi adanya keributan ataupun aksi-aksi kriminal itu karena miras begitu. Nah, kalau menurut Pak Sunarno sendiri, selain itu ada lagi nggak sih Pak, dan apa yang harus dilakukan Pak? Silahkan Bapak. Iya baik Pak. Ini menurut hemat kami dari pengamatan selama ini, jadi timbulnya masalah keamanan yang kurang kondusif, termasuk gangguan-gangguan tadi adalah disebabkan antara lain itu kesulitan ekonomi dari mereka. Baik itu mereka belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, sandang, pangan dan sebagainya. Sehingga mereka melalui jalan pintas, pintas. Sehingga marak adanya judi online, pinjaman online. Terus antara lain juga disebabkan karena tadi kurangnya pendidikan budi pekerti tadi. Itu ya, sedikit-sedikit marah gitu, kemudian meluapkan emosionalnya yang berlebihan. Ini antara lain. Di samping juga mereka anak-anak muda ini melihat ada pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah mereka kurang memberikan suri teladan. Antara lain, umpamanya kok masih banyaknya korupsi yang baik di pusat maupun daerah, ini juga menjadikan mereka frustasi, kemudian mengambil jalan pintas. Oleh karena itu, ya ini menjadi perhatian kita semua untuk bisa memberikan pendidikan, sosialisasi, pelajaran kepada generasi muda kita, karena generasi muda kita itu menjadi harapan masa depan bangsa kita. Nah, oleh karena itu kan terjadi ya di mana saja, seperti tadi disebutkan tawuran itu bisa antar kelompok supporter sepak bola, bisa antar geng tadi bisa, jadi antar ormas juga bisa, antar pendukung dalam pilkada bisa. Ini titik-titik rawan seperti itu mesti harus diantisipasi. Nah, di Jawa Tengah sendiri, alhamdulillah selama
kita melaksanakan baik itu pilkada, pileg, pilpres, ya kemarin tuh alhamdulillah bisa berjalan dengan baik tanpa gejolak yang berarti. Meskipun di sana ini ada kasus, tapi secara umum baik. Ini juga berkat kita semuanya mempunyai rasa tanggung jawab untuk selalu memelihara ketertiban dan keamanan ini. Jadi menurut hemat kami, gangguan itu bisa terjadi karena tadi faktor ekonomi, kemudian mereka tidak melihat keteladanan para pemimpin-pemimpinnya, itu bisa juga menimbulkan rasa tidak puas. Kemudian masalah keadilan yang tebang pilih gitu ya, hukum tidak ditegakkan dan lain sebagainya, itu mereka sebetulnya sebagian besar tahu. Mengantisipasi ini semuanya mesti harus ada komunikasi di antara kita, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk orang tua, untuk selalu memberikan arahan pada anak-anak muda kita. Baik. Tapi kalau misalnya faktor ekonomi emang kompleks banget ya Pak ya? Kompleks. Sampai ada tagar kabur dulu itu ya Pak ya? Iya, di samping umpamanya sulitnya mencari lapangan pekerjaan, ini menjadikan orang jadi frustasi. Itu ya. Baik. Jadi, ini faktor-faktor itu mungkin memang kompleks. Memang harus dimulai dari titik mana yang harus kita sehingga ya pembangunan di bidang ekonomi itu menurut hemat kami menjadi prioritas. Betul. Agar dengan ekonomi yang stabil, yang selalu meningkat, ini diharapkan akan mendukung terjadinya keamanan yang baik. Siap. Baik, saya mau sapa dulu yang baru saja bergabung bersama kita hari ini. Kayaknya beda sendiri bajunya ya, yang lain hijau. Kayaknya ini nggak sehati deh Pak. Dengan Pak Ribut Budi Santoso. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Selamat bergabung ya Bapak ya. Baik, sebelum ke Pak Ribut, saya ke Pak TG dulu ya Bapak ya. Mungkin Bapak menanggapi ya, kalau tadi Pak Imam mengatakan bahwa sebenarnya faktornya adalah miras dan harus ada perda miras nih. Nah, kalau menurut Pak Sunarno faktor ekonomi dan memang ini pembangunan harus benar difokuskan. Nah, kalau menurut Pak TG sendiri seperti apa Bapak? Ya, di samping memang miras, ekonomi, memang pengaruh media sosial juga besar. Nah, karena itu memang penggunaan media sosial ini harus betul-betul peran terutama pemerintah ya, dalam hal ini adalah Kominfo. Sekarang kan Kominfo menjadi Komdiki itu. Sehingga konten-konten yang memang itu sangat berpotensi untuk menimbulkan amarah perorangan atau kelompok orang, atau menimbulkan perselisihan, percecokan, itu memang bisa di ini. Apalagi ya judi online ya. Itu memang peran pemerintah itu sangat vital itu. Biar memang di screening yang bagus gitu loh, yang bagus. Nah, kemudian yang keempat, ini sudah 3 ya. Yang keempat, jadi ada regulasi, ada ekonomi, ada media sosial, dan yang keempat ini kalau menurut saya peran pendidikan. Nah, pendidikan. Jadi pendidikan kita ini memang perlu diperbaiki supaya memang dominasi pendidikan karakter itu lebih kuat. Nah, sekarang pendidikan karakter itu belum kuat. Saya bersyukur ya di dunia usaha sekarang ini, di dunia bisnis, untuk menerima seorang pegawai itu masalah attitude, masalah karakter itu sekarang lebih dari 80% sekarang itu mereka menyandarkan attitude, karena yang kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan pengalaman itu bisa bisa di drive dalam waktu yang cepat. Tapi kalau attitude, karakter itu sulit. Nah,
Nah ini sayangnya belum tertransformasi ke dalam dunia pendidikan. Nah kita berharap nanti memang bisa ada regulasi, atau kalaupun sudah ada regulasi perlu diperbaiki regulasinya, bagaimana kita punya peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten yang pendidikannya itu substansi karakternya lebih ditingkatkan. Nah, sehingga nanti anak-anak itu karakternya itu terbangun mulai dari bawah. Nah orang terjadi nakal di jalan, kemudian begal di jalan, itu kan karena memang karakter ya, masalahnya karakter. Nah itu menurut saya, jadi saya menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Imam maupun Pak Narno, kita perlu pendidikan. Nah yang terakhir adalah kontrol sosial. Kontrol sosial itu gini ya, mulai dari keluarga, orang tua perhatiannya juga mesti ditingkatkan. Sekarang kan banyak orang tua sibuk ya. Nah, ini teman-teman ini saya kira sibuk semua ya. Jadi komunikasi dengan keluarga terutama ke anak itu memang sangat minim. Kita harus ciptakan bagaimana kita ini setiap hari secara intan itu tetap berkomunikasi dengan anak. Kalau enggak ya repot. Nah, karena waktu kita hampir habis di luar, sehingga memang perhatian kita terhadap keluarga atau terutama anak itu menjadi kurang. Nah kalau tidak diciptakan sistem komunikasi di dalam keluarga yang baik, apalagi juga orang-orang yang teman-teman di luar sana juga sama ya. Nah yang kedua dalam hal kemasyarakatan ini juga peran-peran tokoh masyarakat. Nah, pemerintah juga harus hadir, adanya para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat itu memang sering-sering diajak. Kebetulan kita ini ada juga di samping kegiatan ini, ada kegiatan kita sering bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat ormas. Kita berikan kita ajak diskusi. Nah, kemarin kita 2 hari menyelenggarakan acara itu. Kita sampaikan bagaimana cara kita untuk membuat kondisif masyarakat. Nah itulah Mbak, saya kira Mbak Andin. Oke, baik, siap. Baik, saya ke Pak Ribut. Kalau saya mungkin ke Pak Ribut langsung aja ya, karena tadi Pak Sunarno, Pak Imam dan juga Pak TG sudah menjelaskan terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan masyarakat nih. Nah, kalau menurut Pak Ribut sendiri, bagaimana nih peran dari pihak pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, keluarga dan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ini mohon maaf ya tadi terlambat keliru Bu. Keliru jadi jalan ya Pak ya? itu radionya yang kota gitu. Terus minta serlap gitu. Oke. Jadi begini, terkait dengan peran pemerintah, itu memang sebetulnya pemerintah ini sudah banyak ya perannya terkait dengan Kamtibnas atau keamanan masyarakat itu. Terbukti bahwa sebetulnya program-program dari pemerintah ini kan kecenderungannya itu melindungi, karena keamanan itu kan melindungi. Jadi dia merasa terlindungi atau masyarakat itu merasa terlindungi terkait dengan pemerintah itu. Misalnya terkait dengan regulasi juga banyak. Sekarang aja stakeholder keamanan misalnya TNI, Polri ini kan sudah ada aturannya sendiri. Kalau dulu kan digabung menjadi satu. Nah ini kan salah satu peran pemerintah termasuk legislator dalam membuat regulasi. Terus terkait dengan penganggaran, misalkan ini ya, ini kan banyak juga sebetulnya sampai di tingkatan desa ini personel keamanan ini kan selalu terjaga terus. Misalnya sampai di tingkatan desa itu hansip lah, kan ada itu. Kalau dulu kan zamannya reformasi kemarin ada kampra itu ya. Nah, sekarang ada hansip dan setiap desa ini kan juga jumlahnya tidak sedikit, tetapi banyak kan gitu. Nah, proses keamanan ini sebetulnya oleh negara sudah memfasilitasi terkait dengan itu. Bahkan penganggarannya, bahkan kalau kita lihat kan kalau dulu itu kan hansip itu kan pakaiannya kan tidak begitu bagus, tapi sekarang kan hampir tiap tahun kan mereka bisa berganti pakaian. Bahkan sekarang kan ada inovasi nih masing-masing daerah. Kalau dulu
hansip itu hijau, terkadang ada yang warna putih, ada yang krem, kan ini menarik sebetulnya. Nah ini kan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada personil. Nah bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat dia sudah difasilitasi terkait dengan, kalau kemarin COVID itu kan kita ada yang namanya program Jogotongo. Nah ini kan fasilitas sebetulnya. Oke, bagaimana pemerintah juga mau memfasilitasi terkait dengan anggota-anggota Jogotongo itu untuk menjaga bagaimana kemarin itu program COVID. Kalau keamanan ini dikenal kan, kalau zaman dulu kan ada yang namanya Jogoboyo itu. Nah, sekarang mungkin bisa melebur dengan hansip itu. Itu mungkin yang awalan dari kami, Mbak. Baik, kalau memang pemerintah juga sudah memberikan fasilitas ya Bapak ya. Dan sebenarnya kembali lagi ke masyarakat itu lagi ya Bapak ya. Tapi saya setuju tadi yang sudah dikatakan sama Pak TG ya terkait dengan pendidikan gitu Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, bisa nggak sih pendidikan kita balik lagi kayak dulu zaman milenial saya tahun 90-an gitu Pak? Bisa nggak sih Pak sebenarnya Pak? Kalau menurut Pak Ribut? Hanya memang butuh inovasi, Mbak. Hanya butuh inovasi. Karena kan kita juga tidak bisa membendung ya. Perubahan-perubahan yang sangat cepat sekali. Teknologi informasi itu loh, itu kan cepat sekali perubahannya. Misalnya kita pertama kenal HP itu kan Facebook, tapi sekarang kan banyak sekali. Ada Facebook, ada Instagram, ini kan perkembangan terus. Kalau sekarang yang lebih viral lagi sekarang TikTok. TikTok. Nah, ini sebetulnya yang harus kita manfaatkan sebetulnya pulang-pulang kayak itu. Misalnya buat saja atau buat inovasi saja, buat inovasi saja terkait dengan misalkan karakter ini ya. Misalkan, game kita ya game tentang nasionalis katakanlah. Game kita tentang keamanan misalkan. Game kita tentang karakter. Nah, film-film pendek. Kan menjadikan kalau lihat TikTok itu kan sekarang kan orang berbondong-bondong membuat kreator. Tapi kan yang ada kan bukan bagaimana kita membuat karakter ini semakin kuat, tetapi kan nah, ini yang sebetulnya juga harus kita jaga secara bersama-sama terkait dengan proses itu. Siap. Saya ke Pak Imam. Pak Imam mungkin bisa menambahkan ya terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Ribut ya, bagaimana pemerintah sudah banyak sekali memfasilitasi begitu. Tapi tadi Pak Imam mengatakan bahwa perdanya belum ya, yang miras itu ya Pak ya? Belum. Kalau di Jawa Tengah belum ya. Nah itu seperti apa Pak? Pemerintah harusnya memberikan membantu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti apa Bapak? Ya kalau membantu kepada sebenarnya kan kita ini yang kan punya ini kepolisian. Nah, ada kepolisian, kalau di kami ada juga Satpol PP kan. Nah, itu kan mereka yang mengurusi bagian ketertiban di tingkat pemerintahan yang ada di Pemprov. Lah tentunya kalau yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan Perda Miras ini biasanya merupakan muatan daripada perda-perda di kabupaten kota biasanya. Nah, kalau kami nanti langsung menjudge berarti kan se-Jawa Tengah ini harus mengikuti aturan kita. Ya kan kayaknya nggak mungkin karena pemberlakuan misalkan Kota Semarang, terus Kota Solo, dan ada lagi Kota Magelang, yang mana ada destinasi-destinasi wisata yang mereka membutuhkan adanya hotel-hotel berbintang di daerah-daerah itu yang kalau diterapkan di daerah itu perda itu tidak sesuai. Nah, mungkin harus ada aturannya yang agak diperketat lagi berkaitan dengan peredaran untuk di luar tempat-tempat wisata. Nah, mungkin seperti itu kan. Seperti itulah tentunya
ini yang punya semangat ini harusnya kabupaten kota. Karena kalau kita buatkan di provinsi, Mbak, nah, tentunya ini kan akan mengatur 35 kabupaten kota Jawa Tengah. Nah, ini tidak fair, tidak fair kan. Nah, tapi ya tentunya antara di Kota Semarang, Kabupaten Semarang itu kan tetanggaan ini. Nanti misalkan Kabupaten Semarang menerapkan seperti ini ya, orang-orang pada lari belinya di Kota Semarang. Gitu. Demak udah menerapkan, nah orang pada lari, 30 menit bentar cari di Kota Semarang kan gitu. Baik. Nah, oleh karena itu kalau saya tadi ya memang cenderung lebih yang tadi disampaikan Mbaknya itu bahwa kita kembalikan lagi, mulai ada lagi pendidikan yang bersifat karakter itu. Betul. Ini kan. Gak masalah ya Pak, pendidikan VOC gitu. Sekarang VOC gitu ya. Lah seperti apa VOC apa? Ya harus tegas gitu Pak. Jadi kalau saya lebih cenderung dari dari SD, SMP, SMA itu tetap kita adakan lagi kurikulum pendidikan moral Pancasila itu memang penting ya. Kalau agama kan pendidikan agama dari sampai sekarang masih ada kan, masih ada. Tapi kan kadang kalau di agama, misalkan di agama Islam kan ya ada ininya kan, ada dalil-dalilnya, ada sesuatu yang mengharamkan seperti itu. Tapi mungkin di agama yang ini bahwa seperti itu nggak haram kan gitu. Ini kan kalau ditambahi dengan pendidikan moral Pancasila lah, anak-anak ini ada efek sampingnya kan, sampingnya kan. Nah itu juga harus diberikan pendidikan edukasi yang seperti itulah, sehingga ya saya yakin ke depan sudah tidak terjadi lagi anak-anak ini di jalan raya pada kalau seperti di Jogja adanya klitih ya. Ya, klitih, begal, begitu ya Bapak ya. Oke, baik. Oke, Bapak-bapak, kita break dulu dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana. Pastinya nanti Andin masih terus ngobrol ya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi A. Jadi pastikan Anda terus bergabung bersama Andin di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH Kabupaten Magelang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan dapat turut serta dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Keberadaan JDIH Kabupaten Magelang menjadi jawaban dari kebutuhan informasi hukum yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat. Untuk itu, mari kita manfaatkan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Magelang untuk mendapatkan produk hukum serta informasi hukum yang Anda butuhkan dengan mengunjungi perpustakaan JDIH Kabupaten Magelang dan mengikuti perkembangan produk hukum dan informasi hukum melalui laman website dengan alamat www.jdih.magelangkap.go.id, aplikasi Android JDIH, serta akun media sosial JDIH Kabupaten Magelang. Salam JDIH. Bayu warga Jawa Tengah, BMKG sudah mengingatkan cuaca ekstrim bakal berlangsung sampai beberapa bulan ke depan. Hujan lebat, angin kencang, dan potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, puting beliung hingga sambaran petir bisa saja terjadi. Jadi, yuk lebih waspada biar lebih siap menghadapi cuaca ekstrim. 1. Kalau ada banjir, hindari daerah rendah dan amankan barang penting seperti dokumen. 2. Jika terjadi tanah longsor, waspadai retakan tanah di sekitar rumah dan langsung cari tempat yang lebih aman. 3. Saat terjadi angin kencang atau puting beliung, jauhi benda-benda yang mudah pecah dan segera berlindung di tempat aman. 4. Kalau hujan deras disertai petir, sebaiknya matikan alat elektronik dan jangan berteduh di bawah pohon.
Tetap siaga, tetap tenang. Kalau butuh bantuan, hubungi nomor siaga bencana yang ada di Instagram @bpbd-Jateng. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar, kini Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Riz, main yuk. Bosen kali ke mall terus. Halo Din, kesambet apa nih? Tiba-tiba ngajakin main. Emang mau kapan? Iya, pekan depan kali ya, gimana? Ada sih. Kemarin gue baru aja dikasih rekomendasi sama sepupu gue. Tuh kan bener. Di mana? Biar gue surfing di Google. Buka aja dulu deh. Hah? Di jelajahmagelang.go.id. Apaan tuh? Lo suruh gue jadi Dora? Gak gitu maksudnya. Udah deh. Buka aja dulu. Udah ya. Riz, kok dimatiin sih? Jelajah Magelang merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, digunakan untuk mengetahui berbagai informasi daya tarik wisata Magelang, mulai dari wisata alam, air terjun, kolam renang, wisata religi, wisata candi, wisata pendidikan, wisata pasar tradisional, Balkondes, wisata pemancingan, dan UMKM di Kabupaten Magelang. Dalam satu platform, kita dapat mengetahui banyak informasi sudah terangkum menjadi satu. Pencarian informasi akan menjadi efektif dan efisien. Bisa di-download melalui Play Store atau bisa melalui website di jelajah.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Badan gak enak Bu, pegel-pegel rasanya. Makanya badan jangan dimanja. Tuh lihat, pagi-pagi gini tetangga udah pada olahraga. Ada yang jalan-jalan, lari pagi, sepedaan, senam. Olahraga itu membuat badan sehat dan kuat. Pantesan Pak Yono yang setiap pagi jalan-jalan lewat depan rumah kita, meski sudah sepuh tetap bugar ya. Kalau gitu Bapak ikut Ibu senam. Ikut ya ikut Pak. Tapi lihat tuh kaki Bapak. Waduh, kaki yang kanan pakai sepatu, kaki yang kiri pakai sandal jepit. Gerakan masyarakat untuk sehat. Penuhi kebutuhan makanan sehat untuk keluarga. Dan sempurnakan dengan olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Jendela musik dan informasi 96.8 Gemilang FM. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku,
dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang dapat ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan, simfoni
Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, masih lanjut lagi barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi A. Dan pastinya masih bergabung bersama Andin pagi ini ada Bapak Sunarno, ada Pak Imam, Pak Ribut dan juga Pak TG. Dan kita masih ngobrolin terkait dengan sinergi bersama mewujudkan Jawa Tengah yang aman dan nyaman. Kalau tadi Bapak-Bapak dari DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah menjelaskan ya terkait bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan semua pihak ya terkait dengan ketertiban di masyarakat. Nah, kalau kita ngomongin masalah tantangan nih, apa nih yang menjadi tantangan dalam mewujudkan Jawa Tengah yang aman dan nyaman? Kalau gitu Andin langsung aja ke Pak TG dulu nih Pak, terkait dengan tantangannya nih Pak, terkait dengan tantangan mewujudkan Jawa Tengah yang aman dan nyaman. Seperti apa Bapak tantangannya nih Pak? Ya, tantangannya ya tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Tantangannya memang tadi sudah disampaikan, ada regulasi kita belum merata. Oke. Ya, tidak semua kabupaten kota mempunyai regulasi, misalnya saja perda tentang minuman keras. Kemudian yang kedua, tantangan kita juga memang harus kita akui kemiskinan di Jawa Tengah cukup besar. 9,58. Terus kemudian pengangguran juga besar. Nah, itu juga tantangan karena orang nganggur itu gampang marah, orang nggak punya uang itu gampang marah. Betul, Bapak. Orang lapar itu gampang emosi. Oke, kalau Bapak berarti ayam-ayam aja ya, dompetnya tebal gitu. Nah, itu tantangan juga. Jadi kondisi perekonomian kita ini juga tantangan. Kemudian tantangan yang berikutnya, tantangan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Khususnya adalah teknologi informasi yang memang penggunaan teknologi informasi itu tidak terkontrol dengan maksimal. Nah, karena itu memang ini harus hadir regulasi. Kemendikgi itu memang harus hadir. Kemudian tantangan berikutnya juga memang kita memang kehilangan nilai-nilai bangsa ya, nilai-nilai sopan santun, terus kemudian hormat menghormati, terus kemudian karakter kita yang suka menolong, suka membantu. Nah, kita memang kehilangan sih enggak sih. Terjadi kemunduran dalam hal ini, terutama adalah generasi anak-anak, generasi para pemuda, generasi para anak-anak didik sekolah itu. Nah, jadi itu kompleksitasnya. Nah, itu tantangannya. Nah, karena itu memang pertama kita memang dari sisi regulasi baik itu legislatif maupun eksekutif memang harus hadir. Eksekutif baik itu aparat penegak hukum, itu juga harus tegas terhadap ini. Karena biasanya memang kenakalan itu salah satunya preventifnya kurang, penegakannya juga kurang. Nah, itu oleh karena itu kita minta itu. Kemudian dari sisi pemerintah legislatif misalnya juga kita sediakan perangkat hukumnya, peraturan daerahnya. Nah, kemudian juga dari sisi dari sisi supaya tidak nganggur, supaya punya penghasilan, supaya punya uang. Ya memang pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan. Investasi harus dipermudah. Terus kemudian perizinan dipermudah. Investasi dibuka selebar-lebarnya. Pajaknya jangan tinggi-tinggi. Nanti kalau pajaknya tinggi kan repot juga, investasi nggak jalan gitu. Infrastrukturnya juga perlu diperbaiki. Jawa Tengah kita memang dalam sisi tol kita sudah bagus. Infrastruktur Jawa Tengah ini sekarang yang masih perlu harus ditingkatkan itu adalah pelabuhan. Pelabuhan kita ini di Semarang ini kalau dibanding dengan Tanjung Priok maupun Tanjung Priok itu kalahnya jauh. Kenapa? Karena pelabuhan kita ini memang rawan banjir. Untuk masuk ke pelabuhan itu kan area banjir, sehingga penggunaannya berkurangnya investasi di Jawa Tengah itu salah satunya juga karena memang
pelabuhan kita nggak bagus, nggak perlu dipikirkan pemerintah bangun pelabuhan yang bagus di manalah di Kendal apa di Tegal gitu, yang memang pelabuhannya bertaraf internasional. Nah, terus kemudian itu dari sisi tenaga kerjaan ya. Nah, dari sisi itu teknologi informasi, dan ini sangat gampang lah orang menjadi marah itu karena terprovokasi oleh handphone gitu loh. Nah itu makanya itu pengetatan ya, jangan sampai tidak ada kontrol. Kalau pemerintah mau sebenarnya mengontrol itu judi online, terus kemudian provokasi itu gampang. Tapi pemerintah memang harus mengontrol ketat itu, sehingga nanti itu tidak menjadi pintu penyulut terjadinya amarah, terjadinya gangguan ketertiban. Nah, kemudian dari sisi pendidikan juga saya sangat setuju sekali ya. Sekarang pemerintah harus mulai memikirkan sekolah kalau bisa jangan 5 hari, 6 hari lagi. Karena itu dampaknya agak ribet ya. Kalau sampai 5 hari berarti sekolahnya sampai sore, sehingga mereka sudah teler, akhirnya sorenya itu hilang waktunya, nggak ada waktu istirahat. Sabtu Minggu bukan dipakai untuk istirahat, dipakai untuk hal-hal yang kurang baik. Dalam banyak kajian, dalam banyak diskusi, dalam banyak lokakarya, ternyata sekolah 6 hari masih lebih baik daripada 5 hari. Nah, di samping juga memasukkan pendidikan berkarakter. Jadi kurikulum merdeka itu apa sih? Saya merdeka. Ya kita nggak pendidikan jangan merdeka banget lah, jangan semaunya gitu loh. Pasti harus ada sentuhan pendidikan karakternya. Ngaten Mbak Andi. Siap, baik. Saya ke Pak Ribut. Pasti Pak Ribut juga setuju ya terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak TG ya, tantangan-tantangan. Tapi mungkin Pak Ribut punya pendapat lain ataupun mungkin ingin menambahkan, silahkan Pak Ribut terkait dengan tantangan-tantangan untuk jatuh yang aman dan nyaman begitu Bapak. Silakan. Kalau saya begini, yang namanya tantangan itu kan tekad. Bagaimana kita akan mewujudkan sesuatu. Misalnya kalau misalnya kita pacaran dulu, arek iki apa iki? Wah, aku ya kudu duwe tekad iki kudu mendapatkan dia. Kan gitu. Nah, dalam berusaha ini kan sebetulnya itu yang kita inginkan sebetulnya terkait dengan tantangan itu. Tapi memang kalau di Jawa Tengah itu sebetulnya memang harus ada beberapa hal, walaupun sudah bagus ya, tetapi kan ada beberapa hal tadi yang kayak itu. Jadi kalau misalkan kita mau merubah sesuatu itu ya mesti kudu eneng tekad. Tekadnya ya harus kuat. Misalkan tadi Pak Tugiman terkait dengan karakter tadi, pendidikan karakter. Saya lebih sepakat juga dengan Pak Tugiman. Jadi pendidikan itu dikembalikan ke 6 hari lagi. Mungkin 1 hari itu dipakai untuk yang di luar sekolah, itu bisa-bisa saja, tetapi harus terkontrol di sekolah kan gitu. Saya kan punya anak juga gitu. Efeknya kan juga ternyata juga menurut saya juga kurang bagus. Karena memang di Sabtu Minggu itu udah Jumat sore itu sudah punya rencana mereka. Anak kita itu lebih banyak waktu luang ya Pak ya. Karena Jumat sore itu dan saya kira harus ada tambahan juga pelajaran ekstrakurikulernya itu juga harus diperkuat. Karena termasuk saya ini kan dulu kan senengnya ya pramuka, munggah gunung kan gitu. Tapi sekarang kan tidak ada ini anak-anak untuk ide itu. Idenya ya berkumpul, gitu, kumpul main game bareng. Nah ini. Tetapi sebetulnya peluangnya juga ada di situ, tantangannya. Bagaimana misalkan katanya ini ada nih ya informasi yang saya dapatkan, sekolah khusus membuat game itu loh, universitasnya ada itu. Nah itu harus sebetulnya harus di karakter mahasiswa yang membuat game itu harus ada. Salah satunya dengan nasionalismenya. Terus jangan cerita-cerita game kalau kita berbicara game itu bisa saja game syariah katanya. Kan itu ide-ide ya, tekad bagaimana kita akan merubah sebetulnya dengan perkembangan yang sudah tidak kita bisa bendung, tetapi bagaimana kita bisa menjaga. Lah tantangannya di situ. Harus ada inovasi, ya harus ada provokasi. Bagaimana kita akan mengembalikan ke dalam jalur yang
tepat sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Republik ini. Ya, menurut saya itu saja. Iya. Karena memang sebagai orang tua kadang kita suka was-was ya Pak ya terkait dengan pergaulan anak ya. Ini juga termasuk dari gangguan masyarakat, ada begal, keliti kayak gitu kan anak-anak di bawah umur. Ini contoh saja ya. Apakah karakter ini atau itu tantangan misalkan. Kalau kita dulu itu kan mata min itu kan karena mungkin banyak kan baca buku, gitu. Karena dulu kan belum ada listrik, adanya Tinder ya. Jadi cahayanya kurang. Kalau sekarang kan orang sakit mata min itu kan ya karena kebanyakan gadget bukan HP, Android dan lain sebagainya. Nah ini kan sebetulnya yang harus menjadi tantangan kita, bagaimana kita akan merubah itu. Oke. Baik, saya ke Pak Imam ya. Kalau tadi Pak Imam kan bilang kalau di Wonosobo Purworejo itu kan ayem-ayem gitu ya Pak ya. Saya jadi penasaran ada nggak sih Pak tantangannya gitu selain miras gitu Pak. Silakan Pak. Saya kira kalau tantangannya yang ke depan itu ya benar sudah banyak disampaikan Pak Triki dan Mas Ribut itu. Tapi yang kita harus yakin saja bahwa sekarang kita punya gubernur baru yang beliau adalah mantan Kapolda Jawa Tengah selama 5 tahun. Jadi saya yakin nanti ke depan ini beliau akan bisa beliau tahu beliau akan tahu kondisi Jawa Tengah itu seperti apa berkaitan dengan ini berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan di Jawa Tengah. Karena kan 5 tahun kemarin beliau jadi Kapolda juga tentunya beliau udah tahu sampai ke pelosok-pelosok kan, pelosok-pelosok. Jadi karakteristik daripada masing-masing daerah penduduk di Jawa Tengah ini saya yakin beliau sudah tahu dan alhamdulillah ini tinggal bagaimana nanti beliau bersinergi dengan kami yang ada di legislatif untuk mungkin membuat perda lagi karena perdanya mungkin sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang dan mungkin dari sisi anggarannya juga ini anggaran yang berkaitan dengan untuk keamanan dan ketertiban ini harus mulai diberikan lebih tinggi mungkin seperti itu karena ada untuk pengawasan di beberapa kabupaten kota karena mempunyai ciri-ciri tersendiri lah. Efektif kalau di dapil saya karena di dapil saya itu masih terkenal juga jalur hijau. Jalur hijau. Jadi benar di Purworejo itu pondok pesantren juga masih banyak. Di Wonosobo juga seperti itu dan di Temanggung juga seperti itu. Sehingga pendidikan mereka ditarik dari belakang bahwa memang kebanyakan di sana itu kan latar belakang dari masyarakatnya sebenarnya petani. Nah, anak petani ini yang saya koyone rakakan reko kan gitu. Iya. Rakakan reko itu bisa saya rasakan karena teman-teman saya juga kebanyakan bapak ibunya juga berlatar belakang dari petani dan saya juga sebenarnya juga karena kalau ditarik ke belakang memang mbah buyut saya itu kan ya memang benar-benar petani kan gitu. Jadi pada saat beliau mbah saya terus turun ke bapak dan ibu saya pun memberikan pendidikannya juga yang penting gue sekolah kudu rampung, kuliah rampung kan gitu. Tapi beda di satu sisi kalau di kota besar kan mungkin karena juga di samping kehidupannya keras juga ya, misalkan di Semarang, di Solo, di kota-kota besar di Jawa Tengah. Nah sehingga itu karakteristiknya juga beda gitu sebenarnya. Kami berharap nanti dengan adanya Pak Lutfi menjabat gubernur ini ya keamanan dan kenyamanan di Jawa Tengah akan semakin bagus, semakin bagus. Nah tinggal kita nanti yang ada di DPR ini untuk bersama-sama
mencapai ke situ. Oke, siap, baik. Oke, saya ke Pak Sunarno. Pak Sunarno mungkin ingin menambahkan ya terkait dengan tantangan begitu ya. Silahkan Bapak. Baik Mbak Adit, tantangan masalah keamanan dan kenyamanan di Jawa Tengah ini menurut hemat kami yang pertama adalah ancaman tantangan terhadap gerakan subversif yang ingin melemahkan dan memecah belah bangsa kita. Oke. Nah, itu sejak dulu Indonesia menjadi incaran. Kita pernah dijajah beberapa bangsa ya. Dari Portugis, Inggris, bahasa Inggris, bahkan Jepang. Nah, ini intinya karena ingin mereka mengambil sumber daya alam kita yang kaya raya ini, sehingga dengan berbagai cara mereka ingin menguasai. Ini pasti ada gerakan-gerakan ke arah itu yang intinya akan memecah belah persatuan. Ini tantangan untuk kita waspadai. Yang kedua, tantangan lainnya adalah gerakan radikalisme atau terorisme radikalisme pada golongan yang menganggap dirinya paling benar. Ya. Ini berusaha untuk juga ingin menguasai bangsa Indonesia. Ini juga harus diwaspadai. Bahkan pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa kita darurat ya, untuk tetap diwaspadai, dan baru-baru terjadi di Jawa Tengah juga. Ini gerakan ini di Wonosobo kemudian ditangkap, dan di Manado ditangkap. Jadi terus meskipun secara terbuka, tapi secara diam-diam dia terus melakukan gerakan-gerakan. Itu tantangan juga. Kemudian tantangan lain adalah penggunaan narkoba dan apa ya? Itu juga merupakan tantangan itu, karena ini kan merusak generasi kita. Jadi pemuda yang sudah kena tantangan habislah masa depannya. Jadi ini juga merupakan tantangan bagi kita, dan ini juga sudah dinyatakan pemerintah sendiri darurat narkoba kita ini. Jadi ini mengancam terhadap keamanan di Jawa Tengah. Siap. Jadi beberapa hal itu menjadi concern kita, pemerintah dalam ini kami dari legislatif sesuai dengan tugasan kami ini adalah di bidang legislasi, di bidang anggaran, di bidang pengawasan. Ini menjadi tugas kami untuk memberikan masukan kepada pemerintah, gubernur nanti untuk bisa mengantisipasi agar hal-hal itu bisa dieliminir sedini mungkin. Jadi itu menurut saya tantangannya. Di samping juga tantangan yang harus diwaspadai yaitu adanya tadi kurangnya lapangan pekerjaan dan ekonomi lah. Itu juga bisa menimbulkan ancaman terhadap keamanan. Dan yang terakhir mungkin di Jawa Tengah ini ada salah satu daerah yang namanya daerah sumbu pendek. Jadi ketika ada peristiwa kecil bisa membesar menjadi peristiwa yang skala nasional. Contohnya itu yang di Solo. Dari Solo itu sumbu pendek betul. Jadi ketika ada dulu pernah terjadi gara-gara ada seorang warga negara non pribumi yang saya katakan itu menganiaya seorang tukang becak, maka menimbulkan huru hara yang luar biasa. Istilahnya dibakar semuanya toko-toko itu karena merasa terusik
anak bangsa sendiri dianiaya oleh bangsa lain gitu. Jadi ini tantangan juga itu. Jadi harus hati-hati. Jadi harus untuk ini mungkin bisa diantisipasi, apalagi tadi disampaikan Pak Imam, Pak Gubernur kita tahu persis masalah bidang keamanan ini karena beliau baru lama di Jawa Tengah. Dengan pengalaman itu mungkin nanti bisa diwujudkan dalam program yang konkret dalam rangka menciptakan kondusivitas daerah di Jawa Tengah. Dan kami anggota DPR ini selalu bentuk nyata terhadap bagaimana menciptakan Jawa Tengah menjadi aman dan nyaman. Karena setiap kita ini kan DPR kan punya anak buah, konstituen banyak. Nah, dari jalur itu kita berusaha untuk juga membackup kebijakan gubernur dalam rangka menciptakan keamanan. Siap, saya baik. Gitu. Baik. Bapak-bapak, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya dari Ibu Mirna yang ada di Gunung Pring, Muntilan. Selamat pagi Bapak-bapak. Saya mau tanya Bapak, apa bisa untuk mempertimbangkan dan mengetatkan perda terkait pondok pesantren? Karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus terkait dengan pondok pesantren yang terlibat kekerasan seksual terhadap anak. Seperti apa? Mungkin Pak? Baik, Mbak Andi. Saya kira sudah dipersiapkan dari kami DPRD untuk membuat perda pondok pesantren. Dan ini sejalan sama dengan visi misi Gubernur Pak Lufti bahwa kalau tidak salah visi yang kedua itu akan membina dan mengembangkan pondok pesantren. Jadi pertanyaan apa bisa, sangat bisa, dan ini sedang dipersiapkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi sedang dipersiapkan, sedang digodok begitu ya Bapak ya. Mungkin Pak TG mau menambahkan Pak terkait dengan ini, pondok pesantren ini harus diketatkan ya Bapak ya, karena memang ini sudah orang tua di luar sana jadi was-was begitu ya Pak ya, seperti apa Pak TG? Ya, gini, pondok pesantren itu core-nya adalah pendidikan karakter ya, karena itu harus menjadi simbol. Di situ itu adalah simbol kebaikan, simbol attitude, simbol karakter, simbol moral. Nah, jangan sampai kemudian malah membuat citra yang tidak baik. Nah, karena itu memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Narno, saya juga mengikuti bahwa salah satu visi dan misi dari Bu Gubernur kita ini adalah salah satunya adalah dalam rangka untuk pengelolaan pondok yang lebih baik. Pengelolaan dan pondok yang lebih baik itu dalam artian dananya juga diberi, kemudian diperhatikan, kemudian juga pengawasannya. Nah, pengawasannya sehingga nanti tidak eksklusif, bisa inklusif, bisa terbuka, sehingga nanti hal seperti itu bisa dihindari. Gitu. Baik. Mungkin Pak Ribut mau menambahkan juga Pak terkait ini, karena memang fenomenanya ini masih ada terus ya Pak ya. Sudah Pak Ribut menanggapinya Pak. Kalau saya ada dua kata, kita itu tidak boleh eksklusif, tapi kita harus inklusif. Kan gitu. Lah, kadang pemahaman ini yang tidak bisa dipahami oleh beliau-beliaunya yang kena kasus itu, kan gitu. Dan kita juga sebetulnya tidak hanya menyayangkan, kita sebetulnya marah dengan peristiwa-peristiwa itu, gitu loh. Iya toh, marah, sebetulnya marah. Lah mau marah gimana? Kan gitu. Apalagi kita ini kan ruangan kita ini kan ruangan banyak orang, kan begitu. Politisi itu kan banyak orang. Kalau politisi itu 1-2 orang ya tidak jadi gitu. Kan itu. Nah, ini yang sebetulnya problem yang harus diselesaikan secara pertama-tama. Kalau misalnya kita flashback ke belakang lagi, ini tantangan di Jawa Tengah. Dan kita juga berterima kasih kepada gubernur yang terbaru, yang baru dilantik kemarin tanggal 20 itu ya salah satu. Dan itu di atas visi misinya. Nah, itu yang harus kita kerja.
siap, baik. Kalau saya itu saja, Pak. Oke, baik, Pak Imam. Ini kan Pak Imam katanya areanya kan jalur hijau nih. Gimana nih Pak menanggapinya, Pak? Iya, kadang gimana ya ini? Karena susah juga kan? Ya, Pak ya. Iya. Karena kadang kalau orang berbicara pesantren nih ya, maaf ya. Katanya kita harus tawadu dan samina batona kan. Nah, kadang ini yang suka disalahartikan oleh pengajarnya kan gitu. Iya. Jadi mereka cenderung karena yang sewu kita kan kalau sama kiai harus apa ya, ibarat kalau kayak seperti kami ini kan apa yang menjadi kata beliau itu kan kita harus menjadikan petunjuk, menjadikan untuk diri kita gitu kan. Nah, kadang antara murid dan gurunya, nah ini kadang terus ya anak ini terus jadi diam aja kan. Oke. Ya karena saking anune kalau takut ya Pak ya, bisa jadi takut itu kan gitu. bisa menjadikan takut, tapi ya kembali lagi ke belakang bahwa sebenarnya ya mentalnya kalau saya bilang mentalnya si pengasuh itu sendiri yang harus diberikan pendidikan karakter yang lebih lagi. Iya, yang lebih lagi kan gitu. Oke, jadi memang harus diperbaiki ya Bapak ya, biar pondok pesantren yang benar-benar sesuai jalurnya begitu tidak. Tapi jangan khawatir, tadi disampaikan Pak Narno bahwa gubernur kita kemarin pada saat pidato pertama kali di paripurna kita, mereka akan bekerja sama dan itu merupakan janji-janji kampanye beliau antara beliau dengan Gus Yassin. Saya yakin karena di Jawa Tengah ini duetnya, kalau kita melihat nasionalis religius, nanti religiusnya akan tercapai lah. Siap. Ya, karena kan wakil gubernurnya adalah beliau Gus Yassin kan. Nah, Gus Yassin apalagi beliau juga kemarin sudah menjadi wakil gubernur dan tentunya juga mereka dekat dengan kalangan pesantren dan mereka tahu bagaimana perkembangan pondok pesantren sekarang ini harus seperti apa, saya yakin tahu dan pasti akan punya jurus-jurus program-program yang nantinya di Jawa Tengah ini bisa menjadi zero permasalahan yang seperti itu di pondok-pondok pesantren. Siap. Baik, Bapak-bapak ini ada pertanyaan lagi Bapak ya. Kita lanjut lagi, ada dari Pak Agus yang ada di Gulon. Selamat siang Bapak-bapak. Saya izin bertanya, bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan implementasi Perda Kamtibnas dan mekanisme pengaduan dan aspirasi masyarakat terkait dengan implementasi Perda Kamtibnas seperti apa ya? Mungkin ke Pak Sunarno. Baik Mbak Adi. Sebelum kita itu membuat peraturan baik itu yang berasal dari eksekutif, dari bupati atau dari kami dari legislatif, itu prosesnya harus dibuat namanya naskah akademis dulu. Di situ kemudian akademis dibahas bersama kita. Kemudian sebelum perda itu nanti disahkan dibawa dalam sidang paripurna, itu diadakan apa namanya ya, uji publik dulu. Disitulah kita memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan atau apa saja yang perlu dicantumkan dalam perda. Jadi diberi kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap sesuatu perda. Ada tahapan-tahapannya. Sebelum nanti itu menjadi perda. Dan begitu perda itu nanti disahkan antara gubernur dan kalau provinsi ya dengan DPRD, maka nanti setelah disahkan itu dianggap semua orang tahu setelah mendapatkan nomor registrasi, diundangkan lah. Jadi itu secara garis besar urutannya itu. Jadi
kalau pertanyaannya Mas Agus dari bulan itu bagaimana bentuk partisipatif masyarakat, itu nanti akan diadakan uji publik sebelum perda dibawa ke sidang paripurna disahkan oleh Gubernur dan DPRD. Oke, siap. Oke, Bapak-bapak ada yang ingin menambahkan mungkin Pak Imam terkait dengan partisipasi masyarakat? Penting sekali ya Bapak ya, partisipasi masyarakat untuk terkait dengan perda Kamtipnas gitu ya Pak ya? Iya, saya kira nanti ini Mbak, biasanya kita pada saat pembahasan raperda itu kan ada yang namanya apa, bertemu kita dengan masyarakat dulu, kita uji hearing, ada hearing dulu dengan masyarakat, dan setelah itu juga ada uji publiknya juga. Bagaimana, apakah sudah bisa, apakah sudah sesuai untuk diterapkan, bagaimana dampaknya, bagaimana ini kalau nanti ada gitu kan, harus kita uji juga, harus ada public hearingnya juga. Gitu. Saya kira nggak usah khawatir, nanti akan kita sampling paling nggak tokoh masyarakat di masing-masing 35 kabupaten kota ini harus kita hadirkan, baik yang religius dan yang nasionalis, terus ada yang tengah-tengah. Tengah-tengah kayak apa Pak? Ya, kita itu kan bangsa kita ini kan kalau kita melihat itu kan punya apa ya, punya ada ya seperti di politik itu kan ada yang merah, ada yang hijau, lah ini ada yang putih gitu kan, ya yang putih ini kan yang di tengah-tengah, supaya nggak ke hijau-hijau banget gitu kan, harus kita netral ya Pak ya, tidak ke merah-merah banget, kita ketengahkan kan gitu. Jadi harus ada penyeimbangnya, netral ya Pak ya, penyeimbangnya. Harus kalau sudah seimbang kan berarti jalannya kan enak. Siap. Baik, ini Pak Agus ternyata menambahkan lagi pertanyaan. Katanya kalau misalnya sudah ada Perda Kamtipnas, apakah ada evaluasi DPRD terhadap implementasi Perda Kamtipnas selama ini? Oke, silakan Bapak. Ya. Siapa? Bapak. Pak Naro dulu deh, Pak Naro. Baik. Ya ada evaluasi APBD, Perda itu ada. Minimal setiap 5 tahun sekali dan diadakan. Tapi tidak mesti harus ketika perda itu sudah duluan diterapkan dan katakanlah mungkin menimbulkan gejolak apa itu juga pasti dievaluasi. Jadi sifatnya kan perda itu mengatur, kalau aturannya tidak bisa diterapkan dan harus dirubah atau dievaluasi. Baik. Ada pertanyaan lagi Bapak-bapak dari Ibu Siti di mana ini? Di Munilan ya. Mau tanya Bapak-bapak, bagaimana Pak memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk turut berperan dalam mewujudkan Jawa Tengah yang aman dan nyaman? Oke, mungkin saya ke Pak TG dulu. Tadi Pak TG juga sudah sempat menyebutkan ya terkait dengan beliau ahlinya. Ya, ahlinya ya. Bidang IT memang beliau ahli. Oke, siap Pak TG. Iya. Jadi gini ya. Penanggulangan gangguan keamanan ketertiban itu memang salah satunya dengan kita memanfaatkan teknologi informasi. Nah, karena itu teknologi informasi ini memang satu sisi harus dikendalikan supaya memang tidak menimbulkan dampak yang negatif, provokatif, terus kemudian ya judi online bisa dihilangkan. Nah, tapi sisi yang lain kita tidak boleh juga menyalahkan tentang teknologi informasi ini. Teknologi informasi itu sebenarnya kalau kita pandang untuk hal positif luar biasa, luar biasa. Di perkembangannya teknologi informasi ini khususnya di dunia bisnis itu banyak diadopsi di bidang marketing. Makanya sekarang berkembang namanya digital marketing. Nah, digital marketing itu juga salah satu cara untuk kita lebih efisien di dalam marketing. Nah, karena itu memang anak-anak itu, teman-teman yang masih muda-muda itu diarahkan.
jangan kemudian memanfaatkan dalam rangka kaitannya untuk provokatif, tetapi digunakan untuk memanfaatkan di dunia marketing. Bisa menjadi afiliator, bisa menjadi konten kreator, bisa menjadi apa-apa marketing produk dan lain sebagainya. Nah, artinya memang kita ambil sisi positifnya, kita ambil sisi positifnya supaya gitu. Kemudian di dunia pendidikan juga gitu. Nah, di dunia pendidikan itu perkembangan teknologi informasi itu luar biasa sekarang itu. Nah, sehingga memungkinkan sekarang itu pembelajaran itu lebih efisien, lebih efisien, terus kemudian juga lebih mudah. Sekarang kan apa sih? Nah, kalau kita pengen apa aja bisa diketik di AI aja kan sudah langsung keluar itu. Itu kan artinya untuk pembelajaran itu sangat luar biasa. Kalau dulu perlu belajar sampai berhari-hari baru mudeng, sekarang dalam waktu satu tombol saja sudah kita tahu lah ilmunya itu. Jadi memang di dunia pendidikan ini serapan untuk teknologi informasi luar biasa sekali. Dan oleh karena itu memang masyarakat, saya sepakat dengan Pak Gubernur yang nanti itu akan membuka desa berdaya, satu kecamatan satu desa, yang salah satunya itu nanti adalah bagaimana memperdayakan anak-anak muda itu sesuai dengan potensi lokal yang dimilikinya. Nah, yang lainnya juga nanti anak-anak muda ini disentuh dengan teknologi informasi. Saya yakin dengan begitu nanti kecenderungan orang memanfaatkan untuk hal-hal yang menjurus ke gangguan Kamtibmas itu bisa dieliminir, bisa dikurangi. Begitu Mbak jadinya. Biasanya kalau gangguan Kamtibmas ini yang menimbulkan gejolak itu biasanya istilahnya ada buzzer-buzzer gitu ya Pak. Nah, gimana itu Pak? Kita menghadapi itu semua karena buzzer itu gampang banget ya Pak ya, bikin huru-hara begitu Pak. Seperti apa Pak? Nah itu kan nggak bisa dihindari. Nah, makanya itu peran dari pemerintah, Kemendagri itu harus mengendalikan, jangan sampai konten-konten yang itu menimbulkan kira-kira nanti berpotensi untuk menimbulkan Kamtibmas itu tetap jalan terus. Itu harus dihentikan dan itu sangat mudah saya kira kalau memang secara intent dilakukan oleh, karena itu nanti saya pengennya pengawasan terhadap semacam itu lebih diperketat lagi. Siap. Sekarang sudah ada kementeriannya digital kan? Ya itu ada harapan lah nanti yang kayak gitu bisa dikurangi. Siap. Baik, saya ke Pak Ribut Pak untuk menanggapi pertanyaan tadi ya terkait dengan pemanfaatan teknologi. Sebenarnya pemerintah juga bisa memanfaatkan ya Pak ya, terkait untuk mungkin memberikan informasi kepada masyarakat atau mungkin terkait dengan lapor GUP, lapor BUP gitu. Kalau menurut Pak Ribut sendiri seperti apa Bapak? Kalau saya mempunyai pemahaman begini. Jadi kan dengan perkembangan teknologi itu kan kita tidak bisa membendung, tetapi bagaimana kita bisa mengelola, memanajerial terkait dengan proses itu. Apapun yang terjadi terkait dengan perkembangan teknologi, kita harus menerima. Tetapi kita harus ada tantangan bagaimana kita akan mengelola itu. Nah, saya punya resep, Mbak. Walaupun resep apa itu? Bukan dokter, tetapi punya resep. 3M. Apa itu Pak? 3M, bukan 3 miliar loh ya. 3M itu yang pertama, kalau kita melihat sesuatu, itu harus mandeng gitu. Melihat, mandeng. Bar mandeng, ini kita harus memilah. Nah, kan biasanya kan sangger opo meneh urusane WA, ora diwaca langsung diteruskan. Nah itu tidak boleh, harus dipilah-pilah dulu. Milah. Nah, yang terakhir baru milih. Nah, mandeng, milah, milih. Itu harus dilakukan sekarang. Lah, itu harus dilakukan oleh siapa? Bisa saja oleh pemerintah atau personal-personal yang sekarang ini juga menggunakan teknologi informasi itu. Terkait dengan itu. Nah, kalau saya itu saja, walaupun sebetulnya tanggung jawab yang besar itu dengan teknologi itu ya pemerintah, karena ownernya kan pemerintah ini teknologi. Harus ada kesetaraan di sana. Misalnya kita kan sekarang kan dulu 3G,
terus berkembang menjadi 4G, sekarang berkembang menjadi 5G. Ini kan pemerintah yang memfasilitasi. Tapi dari fasilitas ini berarti pemerintah juga harus ada istilahnya itu membranding. Brandingnya itu ya yang baik-baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Republik ini. Kan itu. Sing ora, itu berarti ya kudu diputus. Kan itu. Oke, baik. Oke, Bapak-bapak, kita break dulu. Nanti saya tambahkan dikit. Oh, boleh, silakan Bapak. Boleh. Nah, ini yang belum dilakukan oleh. Jadi sebaiknya memang dalam rangka untuk memantau Kamtibmas ini, sekarang CCTV itu tidak bisa menjangkau luasannya luas. Nah, teknologi informasi sebenarnya memberikan ilmu kepada kita untuk kita ini daerah-daerah rawan itu ada drone-nya. Yang itu bisa memantau satu kecamatan, satu kelurahan, terus jalan arteri yang rawan, nah sehingga sebelum kejadian itu sudah bisa ditangani. Nah, ini itu belum dilakukan. Sekarang masih mengandalkan CCTV itu lokal banget dan tidak banyak. Nah, sekarang harus meningkat lagi ke drone yang bisa memotret yang lebih luas lagi. Oke, siap, baik. Itu kan baru perencanaannya aja di rumah, nanti kan sudah bisa ditangkap oleh drone itu. Sehingga nanti bisa diantisipasi tuh. Iya, apalagi. Nah, Pak Polisi mudah-mudahan dengerin nih ya. Oke, apalagi drone bisa kemana-mana ya Pak gitu ya Pak. Oke, baik Bapak-bapak, kita break dulu. Dan Sobat Gemilang, pastikan Anda jangan kemana-mana karena kita masih ngobrol-ngobrol bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hai, ada informasi terbaru nih. Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut mengatur 1. Jenis pajak daerah yang semula 11 jenis menjadi 8 jenis yang meliputi PBBP 2, pajak barang dan jasa tertentu, BPHTB, pajak MBLB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan 1 absen PKB dan BPNKB. Yang kedua, jenis retribusi yang dari semula 32 jenis menjadi 18 jenis, meliputi retribusi jasa usaha dari semula 11 jenis layanan menjadi 10 jenis layanan, retribusi perizinan tertentu dari semula 5 jenis menjadi 3 jenis layanan. Muatan peraturan daerah itu meliputi jenis, subjek, wajib, objek dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif pajak daerah. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 dapat diunduh melalui jdih.magelangkap.go.id.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang FM. Bu Sari, mau kemana Bu? Ini Pak, buang sampah di sungai sebelah. Gini Bu, jangan buang sampah sembarangan, karena sampahnya dapat mengganggu kelancaran air sungai, sehingga bisa menyebabkan banjir. Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kembangkan bank sampah di lingkungan kita. Jadikan sampah menjadi rupiah dan berkah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Yung, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Pastinya masih barengan Andin di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi A, dan kita masih ngobrolin terkait dengan sinergi bersama mewujudkan Jawa Tengah yang aman dan nyaman. Oke, langsung aja Andin ke Pak TG dulu nih. Pak TG, apa pesan yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakat agar turut proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat baik di lingkungan langsung maupun dalam berinteraksi secara online Pak? Silahkan Bapak. Ya, keamanan, ketertiban, kenyamanan itu tanggung jawab kita semua ya. Masing-masing kita harus punya prinsip bahwa dengan aman dan nyaman itu menjadikan enak, terus kemudian hidup juga tenang, bahagia, terus pembangunan juga bisa berjalan dengan baik. Nah, karena itu masing-masing kita sesuai dengan perannya hendaknya bisa mengendalikan diri, terutama kepada para adik-adik ya. Saya berpesan ya, hidup ini bukan untuk kita sendiri, tapi juga ruang kehidupan itu untuk orang lain juga. Saya mohon ya jangan sampai kalau kita tidak senang diganggu. Janganlah mengganggu orang lain, apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya ke publik. Jangan merusak ya, kembangkan tepos liro, sopan santun. Kita kembalikan budaya kita, budaya gotong royong, budaya sopan santun, budaya boso ya, krama inggil ya, krama inggil dan seterusnya. Saya juga mohon kepada tokoh-tokoh masyarakat berperan aktif dalam rangka untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban ini melalui misalnya para dai, para tokoh agama, ceramahnya yang adem-adem saja, para ustadz yang adem-adem saja, yang moderat, kemudian juga para kelompok-kelompok silat, ada
SHTRAT dan macam-macam ya bisa mengendalikan diri. Karena sesungguhnya kan kita disumpah juga itu di persilatan itu bahwa keluhuran itu menjadi puncak dari keguruan itu. Jadi jangan sampai kemudian malah itu membuat kontraproduktif. Nah, demikian juga kepada para pengendali keamanan dan ketertiban, tingkatkan kewaspadaannya, pengawasannya, sehingga tidak nunggu kita terjadinya ledakan, antisipasinya lebih ditingkatkan lagi. Begitu ngatur Mbak Andin. Siap, baik Pak Ribut bisa melanjutkan ya pesan-pesan nih. Seperti apa sinergi yang perlu dibangun oleh pihak pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, komunitas untuk mewujudkan Jateng aman dan nyaman. Silakan Bapak. Oke. Tadi sudah disebutkan banyak ini Pak. Oke. Kalau saya begini, intinya keamanan itu kan perlindungan. Nah, kita sama-sama menjaga perlindungan itu terkait dengan proses yang harus kita lakukan, kan gitu. Ada keamanan, aman dulu baru nyaman kan begitu. Nah, bagaimana terkait dengan perlindungan itu ya pemerintah dalam membuat kebijakannya itu ya berpihak kepada masyarakat. Masyarakat juga akan menjaga pelindungan-pelindungan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi ada timbal baliknya. Intinya bahwa sebetulnya kalau kita ingin mencapai atau bertekad mengamankan atau keamanan di Jawa Tengah itu kondusif dan akhirnya masyarakat bisa nyaman ya harus kolaboratif. Saling menjaga, saling melindungi, baik itu dari pemerintah dan di luar pemerintah. Ada masyarakat, itu ada kelompok masyarakat, ada organisasi kemasyarakatan, ada organisasi kemasyarakatan pemuda dan lain sebagainya. Intinya bahwa kita ya tadi harus bergotong royong, berkolaboratif untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan. Siap. Baik. Kalau inti saya. Baik Bapak. Dan Pak Imam mungkin bisa memberikan pesan-pesan ya untuk bersama mewujudkan Jawa Tengah yang aman dan nyaman. Silakan Bapak. Saya kira aman dan nyaman ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Teken, namun harus ada sinergitas antara kepolisian dan juga dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk menjaga keamanan ini supaya bisa terwujud. Tentunya juga tidak hanya kepolisian tapi semua elemen yang menjalankan pemerintahan juga, dan kepada para organisasi-organisasi kemasyarakatan juga harus turut serta terlibat di situ. Nah, tinggal nanti kalau memang diperlukan itu untuk anggaran untuk bisa terciptanya itu secara maksimal, ya kita yang punya kewajiban untuk menganggarkan itu semuanya. Siap. Jadi peran masyarakat sangat penting juga diperlukan di sini. Jadi harus kita mulai dari tingkatan yang paling rendah lah, paling enggak dari tingkatan RT, RW, desa. Nah, itu secara bersama-sama mari kita menjaga keamanan dan kenyamanan di masing-masing tingkatan supaya Jawa Tengah yang sudah terkenal adem ayem tentrem ini selalu bisa terwujud selamanya. Siap, baik. Terima kasih Pak Imam, terima kasih Pak Ribut, dan juga terima kasih Pak TG ya untuk waktunya hari ini, dan juga terima kasih buat Pak Sunarno yang sudah izin mendahului tadi. Dan pastinya sehat-sehat ya Bapak-bapak ya. Kesini lagi, main lagi ke Radio Gemilang ya Pak ya. Baik, sahabat Gemilang, sampai di sini dulu perbincangan kita bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cindila Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.